Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Klinik Sawit, persembahan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk Bapak Ibu pekebun sawit seluruh Indonesia. Nah, pada kali ini Klinik Sawit akan menampilkan atau membawakan tema terkait dengan pengendalian kumbang badak Oryctes untuk menunjang keberhasilan program peremajaan sawit rakyat ataupun menunjang keberhasilan dari program replanting. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah bersama narasumber Bapak Dr. Agus Susanto. Beliau adalah peneliti ahli utama dari kelompok peneliti proteksi tanaman Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar ya? Baik, yes. Gitu. Dari dalam masih suasana pandemi ini kita tidak henti-hentinya ya Pak ya, memberikan edukasi, memberikan sharing-sharing kita terkait dengan teknis budidaya kelapa sawit yang kita kemas dalam acara Klinik Sawit ini. Nah, menurut Bapak sendiri untuk kegiatan Klinik Sawit ini seperti apa Pak? Iya, itu tadi saya kan udah cerita masalah tunjang menunjang tadi. Apapun ditunjang terus. Iya, Pak. Artinya ya tetap tidak ada masalah dalam masalah pandemi. Sekarang kan bisa online, bisa apa, terus maju produktif. Wah, gitu. Dan juga menyongsong program yang sekarang ini sedang kita bahas, new normal ya Pak ya. Oh iya. Jadi kegiatan live streaming kemudian live conference ini akan menjadi sesuatu menjadi bagian dari new normal. Oh iya. Oke Bapak, untuk mempersingkat waktu kita akan kembali ke tema, yaitu terkait ini Pak, hama Oryctes. Hama Oryctes ini menjadi permasalahan utamanya di perkebunan sawit rakyat maupun di perkebunan negara maupun perusahaan swasta yang lain, bahwa ternyata serangan dari Oryctes ini mampu menyebabkan kematian. Apalagi topik yang akan kita angkat adalah kaitannya dengan PSR, peremajaan sawit rakyat. Nah, kemudian target dari PSR ini kan per tahunnya 180 hektar Pak. Nah, otomatis 180.000 hektar, mohon maaf. Nah, itu berarti potensi breeding site. Nah, nanti kita akan cerita apa itu breeding site oleh narasumber Bapak Dr. Agus Susanto. Silakan Bapak. Oh iya pemirsa, begini. Salam dokter sawit. Jadi begini, Oryctes itu sekarang kumbang badak itu menjadi hama nomor 1 di kelapa sawit. Dan tidak hanya itu Mas, itu adalah sebagai hama utama di tanaman kelapa. Oh, di kelapa juga ya Pak ya? Iya, kurma. Palma-palmaan Oryctes meningkat menjadi yang pertama. Dan ini yang perlu kami sampaikan bahwa yang menyerang ini jangan supaya salah persepsi. Oh iya Pak. Yang menyerang itu kumbang tanduk itu ada banyak di tanaman-tanaman palma tadi. Jenis-jenisnya ada banyak ya Pak? Banyak loh Mas, dan jangan salah. Iya Pak. Satu, yang paling utama memang Oryctes rhinoceros. Oh, spesies Oryctes rhinoceros. Nama lainnya kumbang badak. Kumbang badak. Dua kumbang tanduk boleh juga nyebut. Boleh. Ya, meskipun nggak pas. Iya. Ya. Terus apalagi Mas? Nama bahasa Inggrisnya apa coba? Rhino beetle. Salah. Pak. Salah. Apa? Kewangwong. Nah, itu yang betul. Iya, itu yang betul. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Silotropes gideon. Oh ya, Silotropes gideon. Yang tanduknya begini Mas, begini ya. Jadi itu juga merusak tapi kecil. Nah, kemudian ada kumbang moncong, meskipun itu apanya beda ya. Tapi kumbang-kumbangan ini banyak yang menyerang itu. Dan saya sampaikan kerugiannya cukup besar Mas. Iya Pak. Saya itu tiap hari ditelepon oleh pekebun kelapa, pekebun kurma yang dari Malaysia pun telepon saya. Kemudian apalagi yang sawit itu sudah tiap hari. Jadi kerugiannya sudah disebutkan oleh Mas Dika tadi, bisa mematikan tanaman. Digerek terus lama-lama ya mati. Jangankan kalau dulu kan menunda masa TN-nya. Itulah kerugiannya sangat besar. Ini bisa dilihat di gambar-gambarnya ini. Kemudian yang terakhir mesti ditanya Mas, pengendaliannya bagaimana? Oh iya Pak, pengendaliannya. Kita udah punya resep-resep khusus ini. Tekniknya itu ada banyak Mas. Waktu teknik replanting bagaimana, di TBM bagaimana, di TM bagaimana, TM di daerah gambut bagaimana. Itu beda-beda. Dan teknologinya ada yang batangnya dicinjang. Kemudian ada lagi menggunakan jaring. Ada lagi menggunakan insektisida yang sering-sering. Kemudian ada yang menggunakan feromon. Nah, ini nanti kita bahas semua secara detail dan masing-masing penggunaan. Itulah sebagai awal dulu ya Mas. Nanti kita dari pertanyaan kan muncul. Oke, Mas.
Untuk pemirsa juga nanti jangan lupa apabila pemirsa yang berpartisipasi baik melalui Zoom maupun YouTube, Facebook maupun media sosial PPKS yang lain bisa langsung mengirimkan pertanyaan. Nanti tentu saja akan dipilih oleh admin dan akan disampaikan oleh moderator di sini dan akan kita bacakan, gitu ya Pak ya. Oh, iya. Nah jadi gini Pak, saya tertarik dari pertama tadi ada beberapa kumbang, ya, Pak. Nah jadi kalau serangga itu kan siklus hidupnya ada metamorfosis, ada telur, kemudian nanti jadi larva, kemudian pupa dan tentunya dewasa. Nah ini kira-kira untuk kumbang Oryctes yang menyerang kelapa sawit kira-kira fase apa saja ini Pak? Oh iya, sampai nggak tahu ya sebetulnya itu. Yang menyerang adalah kumbangnya, pedalnya. Oh, iya. Itu yang menyerang tidak semua loh Mas. Jantan, betina. Oh, jantan, betina, kumbang jantan, kumbang betina. Nah, itu juga menyerang. semua menyerang. Kenapa? Karena semua itu akan mencari makan ya. Menyerang dia itu mencari makan. Oke. Dia makan lah, perlu makan tiap hari. Ini yang sering salah miss itu nanti kalau ke bahan organik baru ke breeding site tempat bertelur. Berarti di sini kita harus bedakan ya Pak ya. Kumbang itu di kelapa sawit, ekosistem kelapa sawit itu ada seperti ada dua, kalau bahasa ekologinya ada dua relung berbeda yang menjadi target sasaran. Yang pertama adalah tanamannya sendiri dan yang kedua adalah bahan organiknya. Tanamannya itu sendiri kuncinya adalah tempat makan, ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Kalau saya dikoreksi saya. Oh iya, itu karena makan ya. Tanaman menjadi tempat makan, otomatis yang makan adalah dewasanya, kumbangnya. Semua makan lama, kecil-kecil pun makan kumbangnya. Betul, ya, kumbangnya makan. Terus selanjutnya breeding site. Breeding site itu tadi berarti dia tempat bertelur ya Pak. Tempat bertelur dan berkembang biak untuk larvanya. Iya, dia larva nanti ada 3 instar itu. Oh, larvanya 3 instar. Baik. Berarti kalau larvanya hama juga nggak Pak? Ya itu ya hama, tapi meskipun dia tidak langsung merusak, tapi tetap harus dikendalikan. Caranya dengan apa? Dengan dikutip, diambil, pakai alat berat boleh, pakai tangan boleh, kan gitu. Siap Pak. Sudah agak mengerucut dan lebih jelas ini. Oh iya. Terus sekarang ke pengendaliannya Pak. Nah pengendaliannya kan tadi disebutkan ada berapa macam yang saya catat tadi ada sekitar 4 atau 5 tadi ya Pak. Ada 11 itu Mas. Oh ada 11 ya Pak. Oke. Nah terus biasa aja deh Pak. Sebagai kita mulai dari petani dulu. Petani dulu kira-kira saran apa sih untuk pengendalian yang pertama kali Pak? Iya Pak. Monggo. Mas, jadi gini, pengendalian di petani di perusahaan swasta itu beda. Beda. Petani itu kan punya 2 hektar, punya 4 hektar. Iya Pak. Ya. Sebelahnya Mas, itu kadang belum di replanting. Sebelahnya lagi dia di replanting dengan underplanting. Kan bahaya. Sebelahnya lagi udah di replanting biasa. Sebelahnya lagi ini ditabur tankos untuk mulsa. Wah, dia sumber investasinya dari Oryctes udah banyak. Makanya strateginya harus betul. Nah, ini yang penting menganalisanya. Ini apakah menggunakan insektisida, menggunakan hormon, dikutip dan sebagainya, tambah menggunakan jaring. Nah, jadi strategi itu harus dipahami dulu. Dia demografisnya gimana tadi. Kalau perusahaan kan kadang gampang luas gitu, dipetakan lebih gampang. Ini mau mengendalikan sebelahnya punya tetangga Mas, gitu. Itu yang bedanya. Pak. Berarti pertama kali tindakan yang akan kita ambil ketika ingin mengendalikan Oryctes dalam kasus ini adalah kita harus memetakan dulu ya Pak. Kondisi lahan seperti apa, terus kemudian topografi, kemudian kebun tetangganya tadi seperti apa, baru nanti kita ambil tindakan. Nah setelah itu Pak, kalau misalnya kita sudah tahu kondisi lahan kita misalnya seperti ini gitu, petani gitu kan Pak. Nah itu langkah selanjutnya apa setelah mengidentifikasi? Ya langkah selanjutnya dilihat kebunnya terserang apa tidak. Terkait serangannya ya Pak ya? Iya, jangan-jangan bukan terserang Oryctes, laporan Oryctes. Jadi dilihat serangannya seperti apa, gejalanya kan sudah apa. Ada potongan ini kalau sudah agak lama, ada gerekannya, mengerek, itu gejalanya. Jadi kalau udah berat gejalanya, udah mulai melungker-melungker ya harus siap-siap pengendaliannya. Kalau tidak bisa ya tanya, itu loh Mas. Jadi boleh nanya ke Bapak ini Pak? Boleh. Jadi bagi petani kalau misalkan pengen langsung nanya-nanya
Bapak Dr. Agus Susanto ini juga aktif di beberapa media sosial dan juga di media sosial PPKS sendiri kami siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu pekebun sekalian gitu ya Pak ya. Oh iya, dan yang penting adalah gratis Mas. Oke, Ya. siap. Nah, gitu. Jadi itulah teknik-teknik. Iya Pak, itu teknik-tekniknya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas pembukaan. Jadi semoga sesi selanjutnya akan kita isi dengan berbagai macam pertanyaan ya Bapak. Oh ya. iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sambil menunggu kita akan bacakan beberapa pertanyaan ya Iya. Pak. Iya, jadi kan zaman tolong dipilihkan pertanyaannya yang gampang. Oh ini gampang ini Pak. Oh, iya, iya. Iya. Pertanyaan gampang tapi jawabnya susah. Oh, iya. Pak, jadi pertanyaan pertama ini Pak. Nah ini udah dari sosial media Instagramnya PPKS sudah ada yang masuk nih 2 hari ini. Oh gitu Pak. ada Iya, ya? Ada Pak. Nah, Apa itu, jadi Mas? pertanyaannya adalah terkait ini Pak. Bagaimana Pak kita membedakan gejala serangan Orites dengan penyakit atau serangan hama lain? Nah ini pertanyaannya dari Jambi Pak ini. Oh iya. Kini gejala itu Mas, mendiagnosis itu gejala yang sama itu bisa disebabkan oleh penyebab yang berbeda. Oh, oke. Kan gitu. Tapi kalau kadang hama itu kan ya khas. Ya, Apalagi kita kaitannya dengan Orites. Ya. Itu selain gejala juga harus dilihat dengan tandanya. Oh, berarti gejala sama tanda dua Beda. terminologi yang berbeda ya Pak ya? Beda, baik, itu yang harus pisahkan. Kalau Orites itu gejalanya apa? Ya nanti ada gerekannya, Iya, Pak. kemudian apa itu kering, Iya. apa pelepah yang digerek, Iya. kan gitu bentuknya melungker segitiga begini. Iya, Pak. Dan tandanya ditengok ya ada Oritesnya, Hmm. kan gitu. Jadi itu Itu ya, caranya. Pak, Itu untuk nanti membedakan. kalau sudah terbiasa di lapangan gampang ya itu. iya. Itu sambil merem gini, nah itu tuh tahu ya itu. Iya. Itu gejala Orites kalau Oh, sudah oke. sudah ahli kan begitu Oke, Pak. iya, Ya. Pak. Apalagi Mas? Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan yang kedua Pak. Nah, ini dari Sumatera Utara ini Pak. Nah, dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Iya. Pertanyaannya adalah, yang terhormat Bapak narasumber, Ya. benarkah bahwa kalau kita menggunakan feromon itu malah mengundang kumbang? Nah, ini Pak. Itu ya itu kan perlu diluruskan. Iya, Pak. Salah Mas. Iya. Jadi kutanya Mas. Iya, Pak. Itu Orites itu datangnya sebelum ada feromon atau sebelum Mas? Kan ini kan dia Orites itu di situ belum ada feromon, cerita feromon, Orites sudah datang Mas. Oh. Siapa yang mengundang? Iya, Pak. Ya yang mengundang kelapa sawit, Oh. nah, yang mengundang bahan organik. Iya. Ya, kelapa sawit mengundang kenapa? Dia mau makan di situ. Iya. Kemudian ada apa bahan organik tangkos dia mau bertelur di situ. Oke. Dia yang mengundang. Oke. Jadi ya kebunnya sudah rusak, feromonnya aja pesan belum datang-datang enggak dikira yang mengundang. Oke. Jadi yang perlu diluruskan begini, Iya. itu tinggal teknik pelaksanaannya. Teknik itu ada banyak, harus kombinasi. Iya. Ya, tekniknya dipasang di luar. Iya. Jadi dipasang feromon itu maksudnya untuk apa? Bukan sekedar diundang. Diundang, dimasukkan perangkap dan Oke. memusnahkan. Oke. Kan itu jadi diundang untuk dimusnahkan dan jangan memasang di daerah-daerah yang belum ada serangannya. Oke. Itu bukan mengundang lagi Mas. Itu namanya bunuh diri kalau itu. Oh, bunuh diri. Gitu. Berarti tetap ya Pak ya, untuk sebelum kita memasang feromon itu kita tetap harus melakukan analisis dulu seperti yang tadi Bapak ceritakan. Iya. Pertama, ada nggak sih serangannya? Jangan-jangan nggak ada serangan. Iya, gitu. betul. Terus, tetapi nanti ketika memang tidak ada serangan, kita bisa letakkan feromon untuk monitoring di tempat yang tertentu. Gitu ya, Iya, Pak, ya. betul Oke, Mas. oke. Dan tadi Pak, nyambung yang tadi bahwa sebenarnya untuk feromon itu kita tidak mengundang karena feromon itu kan disintetis dari ini ya Pak ya. Senyawa yang memang sudah dikeluarkan oleh kumbang itu sendiri. Iya. Sehingga supaya kita mudah mengumpulkan kumbang itu, kita bikin sintetisnya. Kemudian kumbang-kumbang yang tadinya menyebar di lahan kelapa sawit kita, itu kita kumpulkan di satu tempat ya Pak ya. Iya. Itu lebih mempermudah. Oke. Jadi kan ini perlu kami jelaskan. Iya, Pak. Kebetulan saya yang bikin Mas. Oh, iya. Kan gitu. Jadi itu kan serangga atau kumbang yang hidup di lapangan itu, dia juga mengeluarkan feromon. Oh, iya. Dia mau berkumpul karena ini feromon agregat. Iya. Makanya kita tipu ini apa sintesisnya Iya, tadi dibikin. Jadi di alam itu feromon itu ada, memang dulu itu ditiru dari kumbang itu sendiri. Iya. Itu kan etil 4 metil oktanol. Oh, iya, Pak. Gitu Mas. Jadi ini sebuah teknik pengendalian
yang memanfaatkan perilaku kumbang itu sendiri ya, Pak. Iya. Kita tiru kemudian kita kelabui gitu. Iya. Nah, makanya jangan kalau teknologi itu yang melaksanakan belum berhasil itu tanya dulu, jangan disalahkan dulu. Kan gitu ceritanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan ketiga ya, Pak ya. Ini pertanyaannya banyak nih, Pak. Ini saya pilih saja ini, Pak. Jadi pertanyaannya adalah, yang terhormat Bapak narasumber, kemarin ada kasus di kebun saya sekitar 6 bulan yang lalu katanya ini, Pak. Nah, ini mengendalikan orites itu berhasil dengan menggunakan bahan aktif sipemetrin. Nah, jadi menggunakan insektisida kimia ya, Pak ya. Nah, tetapi di kebun lain ini satu perusahaan tapi kebunnya multi lokasi gitu, Pak. Tetapi di kebun lain itu menggunakan bahan aktif yang sama kok penurunan populasinya nggak terjadi ya, Pak. Itu pohon pencerahannya, Pak, katanya. Ya, jadi gini, menggunakan teknik pengendalian di satu tempat itu belum tentu di tempat lain berhasil. Makanya harus dilihat, makanya ada uji multi lokasi. Iya, Pak. Jadi kan itu faktor-faktor ekologi yang mempengaruhi pasti berbeda. Makanya jangan sering menemukan satu tempat teknologi yang di sini udah manjur jos gandos, terus wah pokoknya yang lain nggak ada. Aku udah menemukan ini yang paling manjur, yang lain nggak ada. Enggak, itu kan di tempat lain perlu dicoba. Karena faktor yang mempengaruhi banyak. Ini misalnya di sini, di tempat yang lain ini kan sumber inokulumnya banyak, sumber apanya, populasinya sangat banyak. Ya nggak habis-habis, Mas. Sementara di sini curah hujannya tinggi, semprot kena hujan, hilang. Makanya teknik itu pengendaliannya ada kombinasi. Dua, kemudian dianalisis ekologinya seperti apa. Dan kalau gagal menggunakan satu teknik, itu harus menggunakan teknik yang lain ya, Pak. Kombinasi itu tadi. Jadi kita nggak boleh saklek, harus pakai ini, nggak boleh ya, Pak. Enggak. Oke, terima kasih Bapak. Siap. Jadi mungkin itu dulu dari pertanyaan offline. Untuk selanjutnya akan kita pilih dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini kabarnya dari admin udah banyak yang masuk, ingin segera dibacakan. Nah, sambil kita memilah, kami harap Bapak Ibu sekalian masih stay tune di sini, dan untuk sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya bisa disimak beberapa iklan promosi yang akan ditampilkan. Oke.